الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selain manusia, Allah SWT juga menciptakan hewan. Manusia dan hewan hidup berdampingan. Di muka bumi ini bahkan ada sebagian hewan ciptaannya dijadikan peliharaan manusia. Akan tetapi di antara hewan yang diciptakan Allah SWT ada yang berbahaya. Hewan berbahaya itu seperti buaya, harimau, dan ular. Lalu kenapa Allah SWT menciptakan hewan tersebut? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sahabat beriman, hadirnya hewan buas yang berbahaya adalah bentuk kekuasaan Allah SWT. Segala sesuatu diciptakan begitu sempurna dan teratur. Rantai makanan, makhluk hidup diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak mendapatkan rizki. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam Al-Quran. Dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan dijamin Allah rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Sama halnya hewan berbahaya, ada hikmah di balik diciptakannya. Allah SWT menciptakan hewan berbahaya sebagai ujian dan ladang pahala bagi manusia. Bagi orang yang digigit hewan berbahaya, lantas bersabar mendapat pahala. Hal ini sesuai ketentuan Allah SWT. Maka tidak seharusnya kita terlalu mengeluhkan sakitnya gigitan hewan berbahaya. Hewan berbahaya juga disunahkan bagi manusia untuk membunuhnya. Manusia pun mendapat pahala ketika berhasil membunuh hewan tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 2 hewan yang berwarna hitam ketika sholat, kalajengking dan ular. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Selain itu, hewan buas juga sangat bermanfaat. Racun pada ular terbukti mampu menjadi bahan yang efektif untuk pengobatan. Bisa ular mengandung zat komotoksin yang dapat dijadikan obat untuk membunuh sel-sel tumor. Lantas bagaimana hukumnya obat yang mengandung ekstrakular? Sesungguhnya tidak ada satu penyakit pun kecuali Allah SWT sudah menyediakan obat dan penawarnya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan telah menurunkan untuknya obat. Hal itu diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Allah Ta'ala pun tidak akan menjadikan obat atas penyakit yang diujikan atas hambanya dengan sesuatu yang diharamkannya. Allah SWT berfirman, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Quran Surat Al-Maidah ayat 4. Nah sahabat beriman, ini merupakan pelajaran bagi kita agar tidak berprasangka buruk pada hewan berbahaya. Segala ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Karena selain untuk menguji keimanan, racun hewan pun dapat digunakan sebagai obat-obatan. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.